Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget di dunia pendidikan, yaitu soal coaching dan pendampingan buat para pengawas sekolah. Nah, ide cemerlang ini datang dari Dr. Moko, pendiri Acetia Baswara, yang melihat betapa krusialnya peran pengawas dalam membentuk masa depan sekolah kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget ya. Coba deh kita pikirin, kalau ngomongin pemimpin di dunia pendidikan, apa sih yang kebayang? Apakah cuma sekedar administrator yang jago? Atau manajer yang efisien? Kayaknya jawabannya udah geser jauh banget sekarang. Nah, bener banget. Peran pengawas sekolah itu lagi bertransformasi secara besar-besaran. Dulu, mereka mungkin lebih dikenal sebagai inspektur, yang kerjanya cuma ngecek kepatuhan sama aturan. Tapi sekarang, tuntutannya jauh lebih dari itu. Mereka dituntut jadi seorang coach, mentor, dan bahkan agen perubahan. Perubahan pola pikir ini nih kuncinya. Fokusnya bukan lagi nyari-nyari kesalahan, tapi jadi membangun potensi. Ini bukan cuma ganti istilah loh, tapi sebuah revolusi pendekatan yang butuh skill dan cara berpikir yang benar-benar baru. Terus, gimana caranya kita bisa yakin kalau seorang pengawas sekolah itu beneran siap buat peran baru yang super menantang ini? Nah, disinilah kita kenalan sama sebuah ujian yang pertaruhannya tinggi banget yang harus dilewati sama calon pengawas sekolah untuk naik ke jenjang utama. Namanya UKKJ, atau Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan. Anggap aja ini kayak kawah candra di muka, tempat semua skill kepemimpinan baru itu diuji habis-habisan. Ini adalah jembatan yang wajib diseberangi sama pengawas jenjang madya kalau mau naik kelas ke jenjang utama. Jadi, tes UKKJ ini punya dua pilar utama. Yang pertama, ada simulasi coaching yang sifatnya sangat praktis. Dan yang kedua, ada wawancara kompetensi buat gali lebih dalam lagi. Yuk, kita bedah satu persatu. Mari kita masuk ke bagian pertama ujian, simulasi. Di sini udah nggak ada lagi nih tuh teori-teorian. Ini semua tentang gimana seorang kandidat bertindak, bereaksi, dan membimbing dalam situasi yang nyata dan penuh tekanan. Coba bayangin skenarionya. Anda berhadapan sama kepala sekolah yang ogah-ogahan menerapkan kurikulum merdeka. Alasannya macam-macam. Katanya kurikulum lama udah oke, nggak ada waktu, stafnya juga udah mau pensiun. Nah loh, ini tantangan kepemimpinan yang real banget. Dan kandidat harus bisa menanganinya saat itu juga. Dan semua ini harus terjadi dalam waktu yang super mepet. Kandidat cuma dikasih waktu 10 menit buat persiapan, terus langsung lanjut 20 menit sesi coaching. Ini benar-benar ngetes kemampuan mereka buat mikir cepat dan bertindak efektif di bawah tekanan. Jadi, para penilai itu bukan cuma nyari saran yang bagus ya, mereka nyari sesuatu yang jauh lebih dalam. Apakah kandidat bisa ngasih pertanyaan yang pas buat gali akar masalahnya? Apa mereka bisa bantu kepala sekolahnya lihat potensi yang ada? Terus, bisa nggak mereka bantu menganalisis rencana dan nentuin prioritas yang paling strategis? Itu yang penting. Oke, setelah simulasi yang bikin deg-degan, kita pindah ke pilar kedua, wawancara kompetensi selama 75 menit. Di sini, profil kepemimpinan kandidat seolah-olah dibedah lewat 10 area kunci. Kandidat juga diharapkan pakai metode STAR, Situation, Task, Action, Result, biar jawabannya terstruktur dan ada bukti nyatanya. Yuk kita lihat beberapa pilar kompetensi yang paling fundamental. Pertama, dan ini yang paling dasar dari segalanya, integritas. Kenapa ini nomor satu? Karena tanpa fondasi etika yang kokoh, semua skill kepemimpinan lainnya bisa jadi sia-sia, bahkan salah arah. Ini adalah cerminan karakter sejati seorang pemimpin. Dan pertanyaannya ini cerdas banget, karena sangat praktis. Gimana coba sikap Anda kalau ada kepala sekolah yang seolah-olah mau menyuap Anda dengan fasilitas? Ini bukan cuma tes integritas, tapi juga tes kemampuan sosial. Gimana caranya nolak dengan tegas, tapi hubungan profesional tetap terjaga? Selanjutnya, pemimpin yang hebat itu kan gak cuma mimpin sendirian, tapi juga nyiptain pemimpin-pemimpin baru. Nah, disinilah kompetensi pengembangan diri dan orang lain diuji. Ini nyambung banget sama kemampuan komunikasi yang efektif dan orientasi pada pelayanan publik. Intinya, gimana seorang pemimpin bisa memberdayakan timnya biar makin jago. Pertanyaan ini langsung to the point kan? Apa sih yang udah bener-bener Anda lakuin buat membina talenta-talenta di sekolah? Jawaban yang bagus di sini bakal nunjukin kalau kandidat punya visi jangka panjang buat membangun sumber daya manusia. Dan pilar ketiga yang krusial banget adalah kemampuan mengelola perubahan. Di dunia pendidikan yang geraknya cepat banget ini, skill ini jadi harga mati. Tentu saja ini nggak bisa lepas dari kompetensi pengambilan keputusan yang cerdas dan sikap yang profesional waktu menghadapi tantangan. Wah, ini skenario yang pasti sering banget kejadian kan? Tiba-tiba ada kebijakan baru dan semua rencana harus dirombak.
Pertanyaan ini ngetes gimana kandidat ngambil keputusan strategis, mengelola orang-orang yang mungkin menolak perubahan, dan bahkan berperan sebagai perekat bangsa dengan menyelaraskan perubahan di sekolah sama tujuan pendidikan nasional. Oke, setelah kita lihat betapa detail dan ketatnya ujian ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya, buat apa sih susah-susah begini? Jawabannya sebenarnya simple. Semuanya kembali ke tujuan utama kita, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. Karena pada akhirnya, UKKJ ini bukan tujuan itu sendiri. Ini adalah sebuah alat, sebuah mekanisme untuk memastikan sekolah-sekolah kita dipimpin oleh orang-orang yang bisa mendengarkan, bisa beradaptasi, dan bisa membangun program yang beneran pas dengan kondisi unik setiap sekolah. Dan inilah pesan utama dari Dr. Moko yang jadi inspirasi obrolan kita. Ini adalah ajakan buat para pengawas di seluruh Indonesia untuk bergeser dari pendekatan satu ukuran untuk semua ke pendekatan yang lebih personal, yang benar-benar melihat kebutuhan dan karakteristik setiap sekolah. Untuk menutup sesi kita, ada salam hangat dari Dr. Moko untuk semua pengawas sekolah inspiratif di seluruh pelosok Indonesia. Perjuangan Anda semua untuk pendidikan yang lebih baik sangat berarti. Terus semangat! Sebagai bahan renungan terakhir buat kita semua, ujian seperti UKKJ ini kan cerminan dari apa yang kita anggap penting dalam kepemimpinan. Pertanyaannya adalah, apakah kriteria-kriteria ini sudah cukup untuk membawa pendidikan kita ke masa depan yang kita impikan bersama? Coba kita pikirkan. Sampai di sini jua, beta bisa